Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pelajaran desain multimedia interaktif. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah sehat-sehat semua. Mm. Walaupun kita tidak bertemu langsung secara tatap muka di kelas, tapi kita bisa bertemu di ruang meeting ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan Rizky untuk memimpin berdoa teman-temannya. Hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ini kan sedang pandemi COVID ya, kalian tidak sekolah, artinya bukan untuk berjalan-jalan atau liburan di rumah ya, tapi untuk jaga kesehatan di rumah. Gunakan selalu protokol kesehatan lengkap jika kalian keluar rumah, dan jangan keluar rumah jika sedang tidak punya keperluan yang penting. Selanjutnya untuk Rizky, silahkan membacakan Pancasila untuk supaya teman-temannya ini tidak lupa dengan teks Pancasila. Silahkan Rizky. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian untuk absen ya, melakukan absensi di link yang sudah Ibu tautkan di GCR atau di chat di sini. Jadi, setiap siswa harus selalu melakukan absensi dalam pertemuan kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perancangan storyboard dan pembuatan flowchart ya, untuk mendesain suatu media interaktif. Nah, hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Kita akan membahas tentang desain user interface. Nah, kira-kira dari kata-kata desain user interface ada yang tahu apa itu desain user interface? Desain user interface adalah desain tentang tampilan antarmuka suatu aplikasi. Ya, betul sekali. Desain user interface adalah rancangan tampilan di suatu aplikasi di mana agar memudahkan user dalam penggunaan aplikasi tersebut, seperti itu. Ya, bisa seperti itu ya. User interface ini adalah pertemuan pertama dari 3 pertemuan yang berkaitan dengan desain user interface. Yang pertama adalah kita akan membahas tujuan, manfaat, serta prinsip-prinsip desain user interface. Yang kedua, kita akan membahas tentang interaksi antara manusia dan komputer. Dan yang ketiga, kita akan bahas tentang perancangan media interaktif. Dalam desain user interface ini, kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu pertama, peserta didik dengan memperhatikan tayangan presentasi diharapkan dapat membandingkan antara tujuan dan manfaat desain user interface. Kemudian melalui tayangan presentasi ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi dan menuliskan minimal 6 prinsip desain user interface dengan benar. Desain user interface adalah suatu media visual grafis yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan mudah dengan mesin yang sedang dikelolanya. Mesin itu apa saja ya? Mesin itu tidak hanya komputer ya. Mesin itu bisa smartphone kalian, HP, notebook, kemudian komputer, laptop, dan lain-lain. Jadi dengan mesin yang sedang digunakan oleh user. Nah, tujuan utamanya adalah di sini untuk memaksimalkan pengguna. Artinya supaya dengan adanya tampilan tersebut, maka memudahkan pengguna untuk berinteraksi, seperti itu. Kemudian ada 2 jenis antarmuka, yaitu antarmuka Command Line Interface dan Graphical User Interface. Tujuan dan manfaat desain user interface. Yang pertama, memudahkan input data masukan oleh user, membuat program menjadi menarik, dan seterusnya. Ada 17 prinsip desain user interface. Yang pertama adalah user compatibility, artinya adalah kesesuaian tampilan dengan kebutuhan user. Yang ke-17 adalah easy of use. Aplikasi itu harus mudah digunakan. Nah, ini tujuan utamanya, harus mudah untuk digunakan ya aplikasinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Apa itu familiarity? Familiarity itu maksudnya tadi adalah supaya kalian menggunakan dalam mendesain suatu tampilan interface, menggunakan icon-icon yang
sudah dikenal ya. Contohnya, jika ingin menyimpan, gunakan save dengan tanda disket. Nah, setelah ini kalian jangan lupa ya nanti menonton video materinya. Ibu sudah tautkan di sini. Nah, ini dua ya, ada dua video materi dari profesional di sini yang biasa menggunakan membuat suatu desain tampilan interface. Dan klik saja sebelum mengerjakan LKPD dan tugas-tugas pengetahuannya. Baik, di sini ya, Ibu tampilkan. Setelah kita opening meeting hari ini, kalian akan membuka GCR. Di dalam GCR kalian akan mengisi absen. Jangan lupa, di sini Ibu sudah tautkan absennya. Kemudian kalian akan mengunduh materi hari ini. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan LK. LK ini lembar kerja ya, lembar kerja untuk pertemuan 1, desain user interface. Nah, LK-nya ini hanya pilihan ganda, dikerjakan secara individu, berupa keterampilan. Di sini dikerjakan secara kelompok. Nah, nanti satu kelompok 4 orang seperti pertemuan sebelumnya. Ya, kalian diskusikan di WhatsApp group. Lalu nanti hasilnya kalian presentasikan perwakilan kelompok masing-masing di closing meeting. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah jelas semua, kita tutup opening meeting ini. Kita ketemu lagi 1,5 jam ke depan ya di acara closing meeting. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi. Nanti Ibu akan pantau melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya di closing meeting pertemuan 1 dari desain user interface, materi desain user interface. Bagaimana tadi ya? Sepertinya diskusinya asik sekali dan tugas-tugas yang sudah masuk, yang sudah dikumpulkan Ibu lihat bagus-bagus semua. Ada perbedaan memang di situ antara yang memilih media interaktif yang pertama lebih bagus, ada yang mengatakan media interaktif yang kedua lebih bagus, yaitu baik sekali. Jadi memang ada perbedaan ya, mungkin antara satu yang kelompok dengan kelompok yang lain. Baik, kita langsung saja ke presentasi hari ini. Silahkan kelompoknya siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsikan GUI graphical user interface atau antarmuka tampilan media interaktif yang diamati. Pengertiannya, memudahkan pengguna untuk memahami informasi tentang surat lamaran pekerjaan yang lengkap. 1. Layout atau tata letak yang digunakan. Artinya, warna yang digunakan dalam web tersebut cenderung berwarna putih dan hitam. 2. Warna apa yang digunakan? Warna netral, maka web tersebut akan dengan mudah dipahami oleh pengguna. 3. Apakah warna yang digunakan sesuai dengan konten atau isi dari web tersebut? Warna yang digunakan dalam web tersebut sudah sesuai dengan isi dari web. Terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan. Juga kelompok yang lain, bagus-bagus semua ya hasilnya. Baik, kita refleksikan hasil pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa desain user interface diperlukan untuk memiliki tujuan untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan mesin yang sedang dikelolanya. Kemudian ada 17 prinsip ya. Minimal kalian harus mengenal 6 prinsip yang utama seperti itu. Kemudian jangan lupa materi minggu depan kita akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, kalian pelajari ya, cari informasi lebih dulu. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, yang belum dipahami, kalian tanyakan pada Ibu minggu depan. Baik, kita selesai pertemuan hari ini. Semuanya kita berdoa dulu. Ibu pulang saja langsung berdoa, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.